Oke guys, ini gua lagi on proses dan pesanan dari Bang Fahmi ya untuk paket portingan blok dan custom atau modifikasi dari head dan piston ya. Dan ini pistonnya. Oke. Oke guys, ini gua udah review ya. Sekarang gua langsung ke blok aja, mempersingkat waktu ya. Oke, go, maju go. Oke, sorry guys ya kalau agak berisik karena di sini ada acara. Ada acara yang mau langsung Haji. Halal. Oke guys, tolong kameramen nih shoot ya. Ini gua lagi proses ke bagian dari inlet pot ya. Inlet pot. Kelihatan nggak kok? Hah? Kelihatan nggak di kamera? Oke guys, ini biar arahnya bagus lagi ya, biar arahnya tepat. Kita udah mempola bagian bloknya. Bisa kalian lihat. Ini karena blok ini tadinya udah kena porting ya. Blok ini udah kena porting. Dengan eksperimen yang punya blok ini. Dan ini sangat membagongkan ya guys ya. Karena posisinya gua harus ubah arahnya karena arahnya tersebut udah kena mata porting. Arahnya acak-acakan ya. Oke. Oke, sedikit penjelasannya, ini sharing-sharing. Dengan seperti biasa, gue menggunakan bentuk atau pola dari standarnya. Dari standarnya yaitu blok Vespa ya. Polanya tidak gue ubah. Dan untuk lebar exhaust sama tinggi exhaust gua menggunakan reset dari gua, dan untuk lebar sendiri gua menggunakan reset dari gua. Untuk bentuk sendiri ini gua menggunakan bentuk segitiga ya, seperti ini bentuk dari exhaust dari portingan gua tersebut, seperti ini guys ya. Oke. Dan untuk bagian inlet pot ini udah kena porting, yang ini belum ya. Bisa kalian lihat. Dan untuk bus pot ini tinggal finishing, itu kena portingan dalam banget ya. Dalam banget itu guys. Oke, yuk kita lanjut. Semoga hasilnya sesuai dengan keinginan Bang Fahmi ya. Tujuannya memporting bagian inlet pot itu untuk mengarahkan si bahan bakar lebih terarah lagi dan lebih efektif ya guys. Kalian bisa coba ya. Cuman ingat bagian ini harus pakai tuner bengkok ya. Jangan kalian coba dengan tuner lurus.
karena ntar hasilnya bakal mengecewakan guys. Oke, untuk bagian inlet pot kalian bisa patokan, ingat ya guys ya, yang sering gua omongin, kalian harus cari tahu dulu tinggi orinya atau tinggi asalnya berapa sebelum kalian main porting ya. Jangan kalian langsung porting karena itu beresiko guys, itu sangat beresiko ya. Sebenarnya semua sama guys ya, kalian harus cari tahu dulu semua lebar inlet, tinggi inlet, lebar exhaust, tinggi exhaust, lebar buspot, tinggi buspot. Kalian harus cari tahu dulu semua, baru kalian bisa mempraktekkan apa yang kalian inginkan. Contohnya kalian ingin nge-up ya, itu harus sesuaikan dulu, cari tahu dulu yang orinya berapa. Oke guys, dan ingat ya guys ya, jangan jadi acuan, jangan jadi patokan. Setiap mekanik itu beda-beda cara, punya risetan tersendiri. Kalian gak harus jadi patokan juga apa yang lo tonton sekarang di video gua. Karena apa? Takutnya tersesat ya guys ya. Ini hanya sebagai contoh sharing aja guys ya. Gua bukan niat untuk menggurui. Ini hanya sharing dari pola. Silakan kalian punya pola masing-masing. Untuk ukuran kalian bisa riset sendiri ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya guys ya. Videonya gua singkat-singkat karena posisinya lama ya guys. Untuk proses pemortingan itu bisa memakan 4 hari ya guys. Kalau on proses, kalau nggak ada kendala, makanya nggak bisa langsung shoot ya. Berapa menit kok? Oke guys, alhamdulillah proses pemortingan pesanan dari Bang Fahmi sudah selesai ya. Dan gua sekali lagi ucapkan terima kasih atas ordernya dan kepercayaannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bang Fahmi sesuai dengan harapannya ya, atas kerjaan gua. Oke guys, dan seperti inilah hasilnya, hasil dari portingan gua ya, seperti ini hasilnya. Dan untuk sebagai kita sharing-sharing sesama pecinta mesin kanan ya, khususnya gua tegasin sekali lagi, gua ingatkan sekali lagi, kalau kita mau porting kita harus cari tahu dulu ukuran dari standarnya si blok yang akan kita porting ya. Karena itu yang akan menentukan riset kita, karena itu yang akan menentukan hasil kita ya, atau hasil kerjaan kita. Oke guys, dan untuk kalian berbijak-bijaklah kalau kita memporting ya. Ini menurut gua, maaf kalau gua salah, silahkan kalian koreksi. Acuan kalian jangan terlalu gede atau jangan gede. Gede itu belum tentu hasilnya bagus atau hasilnya jos ya. Karena semuanya itu ada ukurannya. Kenapa gua nggak berbicara untuk ukuran atau untuk preset? Gua nggak mau guys ya, takutnya kalian kesasar. Karena risetan itu sensitif, beda mekanik, beda risetan, dan mungkin beda pengetahuan, apalagi dari segi pengalaman ya. Karena gue pribadi juga, gue masih belajar, gue sampai saat ini selalu belajar. Dan jangan pernah jadi acuan. Silakan kita bisa sharing-sharing di kolom komentar, atau kalian bisa WhatsApp ke gue ya. Kalau gua tahu bisa gua jawab, kalau nggak tahu mohon maaf ya.
Oke guys, dan seperti inilah untuk pola ya, pola atau bentuk. Gua tidak mengubah dari semua sudut karena gua tetap acuannya sudutnya yang standar ya. Sekalipun diperlebar, tetap ini sudut standar gue pakai. Dan untuk bentuk sendiri, pola sendiri seperti ini ya guys ya. Dan untuk exhaust, oke, exhaust gue tetap exhaust beracuan ke segitiga atau kipas ya. Ada yang ngomong kipas, kalau gua ngomongnya segitiga ya. Dan untuk lebar sendiri, ini judulnya standar porting ya. Untuk tinggi dan lebar itu gua sesuaikan dengan piston. Ya. Dan untuk tinggi sendiri, jangan terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi motor kalian akan loyo di bawahnya. Memang bakal nusuk di atasnya tapi tidak sesuai guys ya. Karena lebar dan tinggi itu harus sesuai juga. Karena untuk tinggi sendiri itu ditentukan oleh struk atau langkah dari karkas kita atau mesin kita ya. Oke. Untuk yang lainnya mungkin bukan pertama kali gua upload video masalah blok ya. Cuman maaf ini gua kurang lengkap untuk shootnya karena gua shoot sendiri ya, kerja sendiri, jadi kagok juga guys ya. Dan seperti inilah. Dan untuk tinggi dari liner ini juga sama ya guys ya. Kalau kalian terlalu bawah itu akan low juga kompresinya, tepatnya di kompresi dinamis ya guys ya. Kalau kompresi primer kalian bisa padat, usahakan kompresi dinamis juga harus padat ya guys ya. Karena intinya gini loh, intinya harus rata guys ya, intinya harus rata. Dan untuk riset kalian, gua saran hanya satu ya guys ya. Berbijaklah dalam memporting, jangan ambil keputusan untuk gede dulu. Lebih baik kurang guys ya daripada lebih. Oke. Dan untuk piston sendiri, lubang transfernya ini disesuaikan. Dan oke guys ya. Banyak cara untuk mengakali atau banyak cara untuk kita bereksperimen. Kenapa harus dibolongin kayak gini? Itu terserah pandangan kalian masing-masing dan pendapat kalian masing-masing, itu bebas ya guys ya. Ada yang mungkin gak mau, cuman kalau versi gue emang seperti ini, cara gue seperti ini diperuntukkan supaya ketika dia mengisap, oli yang tercampur sama bahan bakar akan di sini dia akan mengisi posisi lubang-lubang ini dengan fungsi di liner itu tetap akan basah ya, enggak terjadi pemuaian karena suhu atau karena panas dari si blok ini ya. Makanya ini gua terapin, dan untuk gua pribadi ini sangat efektif atau sangat rekomendasi. Mungkin beda-beda ya guys ya. Ingat, ini jangan jadi acuan atau jadi patokan, karena setiap mekanik itu beda-beda ya untuk eksperimennya atau untuk risetnya. Cuman untuk riset gua seperti ini, gua padanya, dan gua udah buktiin semua ini terbukti jos ya, jauh dari ngejim, jauh dari ceket ya. Dan untuk head sendiri, squeeze band sama kubah, lebar kubah, dalaman kubah itu ada hitungannya masing-masing ya. Dan seperti inilah, mungkin udah gue jelasin untuk head sendiri ya. Oke guys, thank you ya yang udah support selalu channel kecil gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kurang suatu apapun, siapapun kalian, dimanapun kalian, semoga kalian baik-baik saja ya. Salam mesin kanan dari gua. Dan jangan lupa tetap support terus channel kecil gua ini.
Oke guys, mungkin cukup sekian videonya. Salam Vespa Racing 82. Gaskun.